Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marina Desdilimoyi dengan NIM 21010600048, mahasiswa semester 5 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi biokimia, yaitu tentang karbohidrat. Nah, pertama-tama kita harus ketahui dulu pengertian karbohidrat. Karbohidrat adalah suatu kelompok senyawa yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus empiris yaitu CH2O. Kata karbohidrat diturunkan dari kata karbon dan hidrat sesuai dengan rumus empiris tersebut, karbon dan air. Secara kimia, karbohidrat dapat didefinisikan sebagai turunan aldehid atau keton dari polihidroksi alkohol atau sebagai senyawa yang menghasilkan turunan tersebut ketika dihidrolisis. Karbohidrat tersebar luas baik di dalam jaringan tumbuhan maupun dalam jaringan hewan. Di dalam tumbuhan, karbohidrat dihasilkan dari fotosintesis dan mencangkut selulosa dari kerangka tanaman dan pati dalam sel-sel tanaman. Karbohidrat di dalam sel-sel hewan berupa glukosa dan glikogen berfungsi sebagai sumber utama bagi energi yang diperlukan untuk melakukan berbagai aktivitas. Selanjutnya ada klasifikasi karbohidrat. Karbohidrat dapat membentuk senyawa polimer, maka berdasarkan monomer yang dihasilkan ketika dihidrolisis, karbohidrat dibedakan menjadi monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat paling sederhana sehingga tidak dapat dihidrolisis untuk menghasilkan senyawa karbohidrat yang lebih kecil atau lebih sederhana. Contoh monosakarida adalah glukosa, galaktosa, fruktosa, dan ribosa. Disakarida adalah karbohidrat yang apabila suatu molekulnya dihidrolisis maka akan terurai menjadi dua molekul monosakarida. Contoh senyawa disakarida adalah sukrosa, maltosa, laktosa, dan selobiosa. Nah, apabila setiap molekul ini dihidrolisis, maka yang pertama sukrosa menghasilkan glukosa dan fruktosa. Yang kedua, maltosa menghasilkan dua molekul glukosa. Yang ketiga, laktosa menghasilkan galaktosa dan glukosa. Dan yang keempat, selobiosa menghasilkan dua molekul glukosa. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara maltosa dan selobiosa. Perbedaan antara maltosa dan selobiosa terletak pada jenis ikatan yang menghubungkan kedua unit monosakarida di dalam kedua molekul tersebut. Nah, pada maltosa terdapat ikatan beta, sedangkan pada selobiosa terdapat ikatan beta yang dapat dilihat pada gambar 4.1 di mana yang bagian A itu merupakan struktur maltosa dan bagian B itu merupakan selobiosa yang diadaptasi oleh Hans dan Hooper tahun 2005 dan John et al. Tahun 1987. Nah, oligosakarida adalah karbohidrat yang apabila satu molekulnya dihidrolisis akan menghasilkan beberapa 3-10 molekul monosakarida. Contoh oligosakarida adalah fucosidiolaktosa atau dalam ASI. Kemudian ada gentianosa atau dalam akar gentian, rafinosa dalam bita dan tebu, dan stakiosa dalam banyak tanaman termasuk kedelai. Nah, hidrolisis sempurna terhadap yang pertama fructosidolaktosa akan menghasilkan satu molekul fruktosa dan dua molekul galaktosa. Yang kedua, gentianosa akan menghasilkan satu molekul fruktosa dan dua molekul glukosa. Yang ketiga, rafinosa menghasilkan masing-masing satu molekul galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Dan yang keempat, stakiosa menghasilkan dua molekul galaktosa, satu glukosa, dan satu fruktosa. Kemudian selanjutnya ada polisakarida. Polisakarida adalah karbohidrat yang terdapat apabila satu molekulnya dihidrolisis akan menghasilkan banyak atau lebih besar dari 10 molekul monosakarida. Nah, contohnya yaitu adalah amilosa, selulosa, pektin, dan hidrolisisnya itu terhadap yang pertama amilosa akan menghasilkan molekul-molekul glukosa, yang kedua selulosa akan menghasilkan molekul-molekul glukosa, yang ketiga pektin akan menghasilkan molekul-molekul asam galaktoronat, rhamnosa, arabinosa, silosa, fukosa, apiosa, dan galaktosa. Serta yang keempat agar menghasilkan molekul-molekul galaktosa. Nah, adapun stereoisomerisme. Nah, stereoisomerisme adalah kejadian dua molekul yang memiliki rumus molekul dan rumus struktur sama tetapi berbeda konfigurasi atau penataan atom-atomnya di dalam ruang 3 dimensi. Senyawa kimia yang memiliki stereoisomer atau isomer ruang dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu isomer optis dan isomer geometri. Khusus pada senyawa-senyawa karbohidrat, stereoisomerisme yang penting adalah isomer optis.
Nah, isomer optis yaitu isomer yang umumnya terdapat pada senyawa-senyawa chiral. Senyawa chiral adalah senyawa yang memiliki satu atau lebih pusat atom chiral, yaitu posisi tetrahedral atau biasanya atom C yang mengikat 4 gugus berbeda satu sama lain yang dapat dilihat pada gambar 4.2 yang merupakan molekul viral. Kemudian, hasil kedua penataan tersebut menunjukkan bahwa jika senyawa pertama diletakkan di depan sebuah cermin, maka struktur senyawa kedua isomer dari senyawa pertama persis sama dengan bayangan yang terbentuk di dalam cermin itu yang dapat kita lihat bersama pada gambar 4.3, di mana itu merupakan struktur senyawa di dalam cermin atau sebelah kanan merupakan bayangan dari struktur senyawa di depan cermin, yang bagian sebelah kiri keduanya merupakan sepasang enantiomer. Sepasang senyawa yang merupakan bayangan cermin satu sama lain ini disebut juga dengan enantiomer. Nah, proyeksi Fischer adalah cara penggambaran struktur molekul gula dalam bentuk rantai terbuka. Nah, gambar 4.4 ini menunjukkan proyeksi Fischer dari contoh sepasang enantiomer yaitu D-glukosa dan L-glukosa yang dapat kita lihat bersama pada gambar 4.4 yang ada pada slide. Kemudian sifat dari sepasang enantiomer. Sifat dari sepasang enantiomer hampir semuanya sama, kecuali dalam hal aktivitas optik atau sifat optis aktif. Salah satu dari keduanya memutar bidang cahaya terpolarisasi sesuai arah putaran jarum jam, sedangkan yang lainnya memutar dengan arah berlawanan jarum jam. Senyawa yang pertama disebut dextrorotary dan yang kedua disebut levorotatory. Namun demikian perlu diketahui bahwa tidak semua senyawa yang memiliki pusat chiral memiliki aktivitas optik. Sebaliknya, senyawa yang memiliki aktivitas optik belum tentu mempunyai pusat chiral. Jika suatu molekul memiliki lebih dari satu atom C chiral, maka stereoisomer yang mungkin ada lebih dari dua diantaranya merupakan sepasang enantiomer dan yang lainnya merupakan diastereomer, yaitu stereoisomer, tetapi tidak merupakan bayangan cermin satu sama lain. Kemudian sebagai contoh D-glukosa merupakan enantiomer dan L-glukosa, tetapi hanya memiliki diastereomer dari D-manosa, L-manosa. D-galaktosa dan beberapa heksosa yang lain yang dapat kita lihat pada gambar 4.5 merupakan proyeksi Fischer dari glukosa, D-galaktosa, dan D-manosa. Tiga senyawa yang merupakan diastereomer satu sama lain atau diadaptasi dari Belitz dan kawan-kawan tahun 2009. Nah, jika dua molekul gula berbeda hanya pada konfigurasi satu atom C chiral, maka keduanya disebut epimer satu sama lain. Sebagai contoh, D-glukosa dan D-galaktosa yang berbeda hanya pada konfigurasi C4 dan D-glukosa dan D-manosa yang berbeda hanya pada konfigurasi C2. Atau tetap kita lihat pada gambar 4.5 slide. Nah, selanjutnya ada struktur monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana dengan rumus umum CH2ON, CH2ON, di mana N sama dengan 3 atau lebih. Suatu molekul monosakarida atau gula sederhana terdiri atas suatu rantai karbon dengan sejumlah gugus hidroksil atau OH dan satu gugus aldehid atau satu gugus keton. Nah, monosakarida yang memiliki gugus aldehid disebut aldosa dan yang memiliki gugus keton disebut ketosa. Berdasarkan jumlah C dalam rantainya, monosakarida dibedakan menjadi triosa atau 3 atom C, tetrosa atau 4 atom C, dan seterusnya. Pengelompokan berdasarkan jenis gugus dan jumlah atom C dapat juga dikombinasikan. Misalnya monosakarida yang memiliki gugus aldehid dan terdiri atas 3 atom C disebut aldotriosa, yang memiliki gugus keton dan terdiri atas 4 atom C disebut ketotetrosa, demikian seterusnya. Selanjutnya ini dapat kita lihat pada gambar 4.6. Di sini merupakan proyeksi Fischer dari beberapa monosakarida golongan aldosa. Baris pertama adalah triosa, baris kedua ada tetrosa, ketiga pentosa, dan yang keempat itu heksosa. Nah, bayangan cermin dari masing-masing struktur akan berupa konfigurasi L dari setiap struktur tersebut berdasarkan sumber yang disalin dari Belitz dan kawan-kawan tahun 2009. Nah, selanjutnya pada gambar 4.7 di sini juga merupakan gambar dari proyeksi Fischer
Dari beberapa monosakarida golongan ketosa, baris pertama adalah tetrosa, kedua pentosa, dan yang ketiga adalah heksosa. Bayangan cermin dari masing-masing struktur dapat berupa konformasi L dari setiap struktur tersebut disalin dari Belitz dan kawan-kawan 2009. Nah, struktur monosakarida dapat berupa rantai terbuka atau proyeksi Fischer seperti pada gambar 4.4 yang sudah lewat sampai dengan gambar 4.8 yang ada pada slide ini. Tetapi untuk memiliki rantai C cukup panjang, misalnya pentosa dan heksosa, dapat juga berupa struktur cincin atau lingkar. Nah, gambar 4.8-nya dapat kita lihat pada slide. Di sini yang bagian A itu merupakan glyceraldehid suatu aldotriyosa, dan yang bagian B merupakan dihidroksiaseton suatu ketotriosa disalin dari Helms dan Hooper tahun 2005. Kemudian cincin beranggota 5 disebut franosa atau dianggap turunan dari furan, dan yang beranggota 6 disebut piranosa atau dianggap turunan dari piran. Sebagai contoh, glukosa dapat digambarkan dalam dua struktur yang dapat kita lihat pada gambar 4.9. Di situ merupakan struktur lingkar atau proyeksi Haworth dari suatu molekul heksosa atau glukosa. Kemudian pada gambar 4.10 merupakan pembentukan struktur cincin pada glukosa. Diadaptasi dari Helms dan Hooper tahun 2005. Atom C1 dalam struktur di atas disebut atom cianomerik. Dan karena itu, bentuk alfa dan beta dalam struktur di atas disebut anomer. Dalam larutan air, kedua bentuk anomer tersebut dapat dengan cepat mengalami interkonversi satu sama lain melalui struktur rantai terbuka menghasilkan kesetimbangan. Proses perubahan ini disebut dengan mutarotasi. Kemudian selanjutnya ada sifat dan reaksi-reaksi monosakarida. Reaksi-reaksi yang dapat terjadi pada monosakarida selain reaksi mutarotasi di atas antara lain reaksi oksidasi reduksi, reaksi enolasi, pembentukan glikosida, pembentukan ester, dan reaksi kondensasi aldol. Nah, yang pertama reaksi reduksi oksidasi dapat kita lihat pada gambar 4.11. Itu merupakan reaksi nitrifikasi gula mereduksi dengan reaksi Fehling yang bagian A dan reduksi Benedict bagian B. Kemudian pada gambar 4.12 itu merupakan asam glukarat hasil oksidasi dengan oksidator kuat HNO3 pada molekul glukosa. Kemudian gambar 4.14 dapat kita lihat itu merupakan salah satu produk oksidasi gugus alkohol primer pada monosakarida, dan pada gambar 4.14 itu merupakan contoh reaksi pembentukan gula alkohol. Kemudian B ada reaksi enolisasi. Nah, ini merupakan gambar dari contoh reaksi enolisasi yang dapat kita lihat bersama pada slide. Kemudian ada reaksi pembentukan glikosida yang sama-sama kita lihat pada slide, yaitu contoh reaksi pembentukan glikosida. Kemudian ada reaksi esterifikasi yang dapat kita lihat bersama pada gambar 4.17 dan 4.18, di mana gambar 4.17 itu salah satu produk reaksi esterifikasi pada glukosa, dan gambar 4.18 itu merupakan salah satu contoh ester fosfat. Kemudian ada reaksi kondensasi aldol. Di sini dapat kita lihat bersama pada gambar itu merupakan contoh reaksi kondensasi aldol dari 2 triosa menjadi 1 heksosa. Selanjutnya ada disakarida. Satu molekul disakarida terbentuk dari 2 molekul monosakarida. Salah satu contoh disakarida yang banyak dijumpai adalah maltosa, suatu jenis gula yang merupakan hasil antara pada hidrolisis pati oleh enzim amilase. Satu molekul maltosa tersusun dari 2 molekul glukosa yang saling terikat melalui ikatan glikosida. Gambar yang ada pada slide ini merupakan struktur dari beberapa disakarida yang umum, disalin dari Helms dan Hooper tahun 2005. Kemudian konformasi laktosa dan selobiosa distabilkan oleh ikatan hidrogen yang terbentuk antara gugus OH pada C3 residu glukosa dengan oksigen dalam cincin dari residu glukosil. Dapat kita lihat pada gambar di slide.
yaitu konformasi selubiosa bagian kiri dan laktosa bagian kanan distabilkan oleh ikatan hidrogen. Kemudian ada oligosakarida. Oligosakarida apabila dihidrolisis akan menghasilkan beberapa atau lebih besar 2 unit monosakarida, bisa 3, 4, dan seterusnya hingga 10. Oligosakarida yang penting antara lain adalah fucosidiolaktosa, trisakarida, dan yang terdapat dalam air susu manusia atau kita kenal dengan ASI, maninotriosa atau trisakarida yang terdapat dalam mana, madu, dan nektar, dan rafinosa atau trisakarida yang terdapat pada berbagai jenis tanaman terutama bit dan tebu, stakiosa, tetrasakarida, dan yang terdapat dalam berbagai tanaman misalnya kedelai. Rumus struktur salah satu oligosakarida atau stakiosa dapat dilihat bersama pada gambar 4.2. Itu merupakan rumus bangun stakiosa suatu tetrasakarida. Kemudian pada glikoprotein ada 2 jenis oligosakarida berdasarkan ikatannya, yaitu all-in-cat oligosaccharide dan Nincald oligosaccharide. Tapi kita lihat bersama juga di sini ada gambar 4.2 dan 4.3, 4.23 dan 4.24. 4.23 ini merupakan struktur glikoprotein jenis N-link oligosaccharide. Bagian A jenis Kayamanosa, bagian B jenis kompleks. Kemudian gambar 4.24 itu merupakan struktur glikoprotein jenis all-link oligosaccharide. Selanjutnya ada polisakarida. Polisakarida merupakan rantai panjang dari unit-unit monosakarida. Ada yang lurus dan ada juga yang bercabang. Beberapa jenis polisakarida yang penting yakni glikogen, pati atau kanji, dextran, selulosa, dan kitin. Nah, yang pertama ini ada glikogen. Glikogen adalah polisakarida yang terdiri atas unit-unit glukosa sebagai monomernya. Struktur glikogen yang memperhatikan ikatan alfa 1 sampai 4 dan alfa 1 sampai 6 dapat dilihat pada gambar 4.25. A secara umum struktur glikogen dapat digambarkan seperti tampak pada gambar 4.25 bagian B. Nah, pada gambar ini bagian A itu merupakan struktur glikogen yang memperhatikan ikatan alfa 1 sampai 4 dan alfa 1 sampai 6. Sedangkan bagian B-nya itu merupakan struktur glikogen secara umum yang memperhatikan rantai serta cabang-cabang molekul glikogen. Yang kedua ada pati. Pati terdiri atas sebuah rantai alfa glikosida, suatu senyawa yang hanya menghasilkan glukosa ketika dihidrolisis, sehingga disebut juga glukosan atau glukan. Pati merupakan komponen karbohidrat terpenting dalam bahan makanan seperti berbagai sereal, kentang, ubi, talas, sagu, dan lain-lain. Pada bagian lurus, unit glukosa dapat disambung melalui ikatan alfa 4, sedangkan pada titik percabangan melalui ikatan alfa 6. Berat molekul amilopektin juga besar, dapat mencapai 100 juta. Struktur molekul amilosa, amilopektin, dan amilomatopati dapat dilihat pada gambar 4.26 yang merupakan struktur molekul. Bagian A itu amilosa, bagian B itu amilopektik, dan bagian C itu amilum atau patin. Selanjutnya yang ketiga itu ada dextran. Dextran adalah polisakarida bakteri dan carbohydrate polideglukosa dengan ikatan alfa 6. Semua dextran memiliki cabang dengan ikatan alfa 1-3 dan beberapa di antaranya memiliki ikatan alfa 1-2 dan alfa 1-4. Plak yang membentuk oleh bakteri pada permukaan gigi kaya dengan dextran. Dextran sendiri misalnya Sephadex telah digunakan pada vaksinasi protein dengan kromatografi size inclusion. Nah, yang keempat ada selulosa. Selulosa adalah polisakarida rantai lurus atau tak bercabang dari unit glukosa yang disambung melalui ikatan beta 1-4. Nah, gambar 4.27 ini merupakan ikatan beta 1-4 antara unit glukosa pada selulosa, dan gambar 4.28 ini merupakan struktur rantai lurus pada polimer selulosa. Dapat kita lihat bersama juga pada gambar 4.29 itu merupakan struktur selulosa yang memperhatikan ikatan silang atau ikatan hidrogen antara dua polimer yang paralel atau berdampingan. Sedangkan gambar 4.30 itu merupakan jenis jamur kayu yang dapat tumbuh pada sepotong kayu gelondongan lapuk karena dapat menghasilkan enzim selulase yang dapat memecah ikatan beta 1-4 pada selulosa kayu. Kemudian ada kitin. Kitin merupakan homopolisakarida yang tersusun dari residu N-asetilglik.
kosamin melalui ikatan beta 4 seperti tampak pada gambar 4.31a yang dapat kita lihat bersama pada gambar di slide. Perbedaan kitin dengan selulosa hanya pada penggantian gugus hidroksil pada C2 dengan gugus aminoasetil sama dengan selulosa. Chitin tidak dapat dicerna oleh vertebrata. Chitin merupakan komponen utama dari rangka luar yang keras pada berbagai spesies arthropoda, serangga, udang, kepiting, dan lain-lain. Nah, gambar 4.31 ini merupakan yang bagian A itu merupakan struktur chitin yang chitin dan bagian B itu merupakan gene beetle atau sejenis serangga dengan kerangka luar dari chitin. Nah, demikian dari hasil penjelasan saya mengenai materi terkait karbohidrat. Selebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.